Ini wujud nyata pengorbanan politisi Katolik untuk Anies Baswedan. Kami yang tinggal di desa, yang di pelosok, yang susah sinyal ini juga beragama, bos. Jadi jangan sok membela para pencuri uang rakyat itu dengan agama. Ketika dorang duduk di kursi empuk, lihat uang yang banyak, mata putih terbolak-balik sampai lupa agama. Kok sekarang diciduk, Anda yang ingat dorang punya agama? Johnny Plate korban dan mengorbankan diri demi Anies Baswedan Capres. Ini wujud nyata pengorbanan politisi Katolik untuk Anies Baswedan. Jika saja Johnny mau ngotot agar Anies dibatalkan jadi calon, maka Megawati, Jokowi, dan Luhut pasti loloskan Johnny. Mereka jahat, ini analisa saya. Untuk Pak Natalis Pigai, beta mau tanya, hubungannya apa Pak Johnny korupsi dengan Pak Anies Capres? Apakah Anda mau beranggapan Pak Johnny korupsi karena uangnya mau dipakai untuk dana Capres? Makanya Anda hubungkan Pak Johnny dengan Pak Anies? Anda juga bilang Pak Johnny korban. Emangnya yang pelaku itu siapa? Siapa yang mencuri uang rakyat sebesar 8 triliun sehingga Anda bilang Pak Johnny korban? Apakah rakyat yang mencuri uang Pak Johnny sebesar 8 triliun sehingga Anda bilang Pak Johnny yang korban? Atau apakah Anda beranggapan Pak Johnny korban karena berbeda pandangan politik mendukung Pak Anies? Terus kalau mendukung Pak Anies, apakah harus dengan cara korupsi? Anehnya lagi Anda bilang seandainya kalau Pak Johnny batalkan Pak Anies sebagai Capres, maka Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Luhut pasti loloskan Pak Johnny. Menurut beta, Anda itu bukan sedang menganalisis tapi memfitnah. Dan itu kejam, lebih jahat. Jadi yang jahat itu bukan Ibu Mega, bukan Pak Jokowi, dan bukan Pak Luhut, tapi Anda sendiri yang kejam, bos. Dan supaya Anda tahu, Pak Jokowi itu bukan seperti Anda yang suka membela para koruptor. Lihat saja Pak Juliari, mantan mensos dari PDP. Meskipun dari partai yang sama, Pak Jokowi tidak intervensi, lalu masa dari partai yang berbeda, Pak Jokowi mau biarkan lolos? Yang korupsi miliaran rupiah saja Pak Jokowi tidak intervensi, kok masa yang korupsi 8 triliun Pak Jokowi mau biarkan lolos? Lagian kalau mau beranggapan ini strategi untuk batalkan Pak Anies sebagai Capres, lalu buat apa harus jauh-jauh ke proyek BTS? Kan ada proyek Formula E, dana bansos atau bantuan bansos COVID yang ditimbun, lalu buat apa harus urus seorang Capres yang belum tentu jadi? Parahnya lagi Anda bilang ini wujud pengorbanan seorang politisi Katolik untuk Anies Baswedan. Maksudnya apa Anda bawa agama, bos? Apakah di Katolik membolehkan seorang untuk mengorbankan diri dengan cara korupsi? Kalau boleh, tunjukkan pada beta ayat Alkitab mana yang membolehkan. Anda enak tinggal di Jakarta, punya fasilitas publik yang mewah. Mau bacot di sosmed, tinggal pangku kaki sambil tarik serutu. Bisa kuliahkan anak di luar negeri, sedangkan kami yang di pelosok mau cari sinyal saja harus naik gunung turun gunung. Mau ujian sekolah, mau wisuda online harus ke hutan yang dataran tinggi baru dapat sinyal. Lalu di mana para politisi yang kata Anda beragama? Kami yang tinggal di desa, yang di pelosok, yang susah sinyal ini juga beragama, bos. Jadi jangan sok membela para pencuri uang rakyat itu dengan agama. Ketika dorang duduk di kursi empuk, lihat uang yang banyak, mata putih terbolak-balik sampai lupa agama. Kok sekarang diciduk, Anda yang ingat dorang punya agama? Jangan Anda macam nabi palsu yang suka mengharamkan sesuatu yang halal tapi menghalalkan sesuatu yang haram, bos.